tetap semangat pokoknya kalau mancing ya. Jangan bawa alat aja yang banyak, tapi juga kita strateginya yang banyak. Dan itu ada cerita lagi sih sebenarnya ketika kita udah landed gitu. Itu ada bapak-bapak lewat dari kebun dari arah hulu tuh bilang, kalau dapat ikan jangan dilepas, buat saya aja. Waduh, repot lagi nih. Satu-satunya masa ya saya harus kasih, kan ya mending kita rilis ya, karena gimana pun ini kan populasinya nggak banyak gitu. Jadi saya bilang, maaf bapak, paling nanti kalau ikan lain bolehlah gitu. Yang bapak yang mana kan teh? Karena lebih lagi. Pakalat itu bebe lagi apa iba ke? Kalau dapat satu kasih satu sama saya. Kalau dapat nanti boleh saya tinggal di sini ya. Doakan bapak. Iya. Daripada dibuang, Ya, doakan. dapat dibuang lagi. Kalau ada satu, saya nanti bapak. Akhirnya kita mancing lagi guys, dan memang suasananya beda ya, karena kita berada di tempat yang baru gitu kan. Kita sudah pindah dari Pagai Selatan, jadi kita daerah lain, jadi moodnya beda lah, lebih semangat gitu, karena banyak sungai-sungai berbeda ini yang bisa kita explore, banyak sungai-sungai baru yang bisa kita explore. Cuma memang yang menarik guys, eksplorasi terakhir ini lebih light ya, karena apa? Base camp kita ini kan settle banget ya gitu, di Sikakap dengan segala fasilitasnya itu lengkap gitu, ada sinyal juga, jadi suasana tim itu juga enak, jadi semangatnya beda lah gitu. Cuman memang karena kita harus nyebar, kita nggak pernah tahu nih kita dapat sungai seperti apa. Kita sama-sama nggak tahu nih, semuanya belum pernah ada yang explore Mentawai, kecuali ada Rizky dan teman-teman Mentawai Fishing Trip. Tapi kalau teman-teman Jack Fishing Trip lainnya, ini pertama kali ke Kepulauan Mentawai. Jadi apa yang kita dapatkan di sungai nanti semuanya masih tanda tanya. Sebagai contoh saya sendiri, saya milih memang sungai yang paling dekat tapi paling gede. Ini kayaknya panjang sekali dan dalam gitu kalau saya lihat di Google Earth itu. Nah, makanya saya pilih itu. Tapi paling dekat, ya dekat dengan pemukiman, nggak jauh lah dari base camp gitu. Setengah jam sudah sampai. Saya sendiri hanya menggunakan dua tackle utama, yaitu satu Black JGS 1530 LBS dan satunya itu Shadowlight 1020 LBS. Jadi yang satu itu lebih kaku, yang satu lebih lentur dikit dan lebih ringan. Nah, ini untuk memanage energi yang pasti, karena nggak terasa berat juga kalau pakai yang berat terus. Jadi makanya sengaja pakai settingan yang agak berbeda ini. Tapi sayangnya itu baru sampai Muara, itu udah air itu udah macam kopi susu. Ternyata banjir itu sungai yang saya pilih. Jadi feeling saya ini udah liar nih. Sungai besar, panjang, banyak perlindungan. Wih, ikan gede adalah gitu, 1-2 itu. Baru masuk Muara aja udah coklat. Jadi ya gimana, itu resiko. Tapi kita nggak menyerah sih. Saya waktu itu dengan motoris, dengan kru, tetap memutuskan untuk naik ke hulu. Strike ada? Oh mantap. Permisi Bu. Halo. Hai. Tapi ternyata tetap ada hikmahnya guys. Kalau istilahnya gitu ya, tetap ada hikmahnya. Walaupun sempat shock karena sungainya ini banjir, sungai saya ini. Di tengah perjalanan itu sempat berhenti juga kita karena ada jembatan gitu, kita harus atur-atur bener perahu ini bisa masuk kolongnya begitu. Jadi kalau di perahu ini kita nggak bisa kan turun dulu dan segala macam. Kita sempat interaksi dengan masyarakat. Dan di situ juga kita jadi tahu nih, jadi paham nih saya sendiri betapa intensnya masyarakat nih aktivitas di sungai. Ada yang menggunakan sungai ini untuk jalur mobilitas, jadi ke kebun, cari mungkin berburu atau apa itu banyak. Kita ketemu banyak sekali masyarakat tuh naik turun dengan sampan. Padahal itu sarang buaya loh guys. Karena ada satu bapak itu pesan, kita lewat gitu dia teriak, hati-hati di atas itu ada, saya lupa istilah lokalnya waktu itu, tapi intinya dia ngingetin di atas itu tempat itu ada buaya besar. Dia sambil teriak itu karena mungkin dia lihat kita orang baru ya gitu. Dan juga banyak masyarakat lain nih
berkelompok itu, berdua, bertiga, di sampan-sampan kecil guys. Serem sih dilihat tuh. Itu cari udang, cari ikan-ikan, padahal lagi banjir. Artinya, pertama nih, saya bisa bilang ini sungainya sehat sekali. Walaupun banjir, ini sungai yang sehat. Buktinya, kehidupan masyarakat nih lekat gitu ya dengan sungai ini gitu. Jadi ini memunculkan semangat lagi gitu, karena awalnya kan sempet, aduh banjir, udah kayak aduh. Tapi ternyata masyarakat aja begitu semangat gitu, nyari ikan, nyari udang dan segala macam. Ini ada harapan nih, makanya kita lanjut explore. Apa? Sampai jam berapa pasang turun namanya? Ini turun, ya. Ini jauh nggak naik masuknya? Ya, Kita masuknya jauh tidak? lumayan. Karena kalau nanti itu ada pasang lagi, kita nggak bisa keluar itu. Coba tengok dulu ya, sampai. Cari apa kak? Cari keladi. Keladi kak? Oke, hati-hati kakak. Jadi banyak masyarakat menggunakan jalur sungai untuk ke kebun. Padahal tadi di depan gitu ada pemuda gitu bilang hati-hati, di dalam ada. Kemana? Di mana? Mancing apa? Oh iya kak? Oh di depan sana? Oke, nanti saya lihat dapat apa ya. Jadi tantangannya adalah kemudian kita berarti solusi ya, mungkin ini saya. Kita harus agak jauh dari kampung, baik di hilir ataupun di hulu. Mungkin lebih sunyi, dalam arti hari-hari tidak terganggu. Nah di situ mungkin sarangnya yang hidup, dalam arti ada yang menghuninya, ada ikan predatornya yang besar-besar. Jadi harus jauh dari kampung. Dan terbukti guys, itu biarpun air coklat bener coklat, di video kelihatan toh. Itu setelah kita sempat interaksi gitu dengan ibu-ibu yang mau ke kebun itu, ya udah, ya kita positif thinking aja gitu, lempar gitu. Memang sempat ada info daerah atas tuh lah gitu loh, tapi kita nggak tahu kan, baru pertama kali ke situ gitu. Kita tetap lempar aja, langsung ada hantaman. Ada ibu-ibu melintas mau ke kebun. Halo, ke kebun ibu. Jadi selalu ada yang menarik. Kita ngejar poin ini. Mundur. Dan power sekali. Itu pakai Shadow Light 1020. Jadi beranilah gitu ya. Kita betot walaupun nggak bisa kasar-kasar sekali gitu. Abang terus mundur ya. Ya usahain pelan-pelan ke arah kiri sana, ke arah. Terus. Jadi sebenarnya tadi saya agak ragu karena ada mama-mama ke kebun. Saya sapa tapi tetaplah saya lempar titik itu langsung. Nah kebetulan saya pakai tackle yang agak kecil, jadi saya tidak berani paksa betul-betul. Fight gitu, nongol karena kedalaman sungai juga nggak seberapa sih di titik itu gitu. Itu ternyata seekor black bass. Tunggu dulu. Sekali gerakan Agung, kau jangan ragu-ragu Agung. Aku lihat kau tuh lebih takut loh. Karena kau sendiri ragu-ragu. Aku lama-lama. Nah, ini salah satu kru kami, lihat nih mukanya. Ini dia selalu ragu-ragu kalau kata saya. Tidak tidak pede. Oke, mungkin masih muda nggak apa-apa. Tapi yang pasti big black bass. First big black bass di sungai ini. Shadow Light. Dan juranya Shadow Light 1020 LBS. Kalau untuk saya segini enak banget fightnya. Pas banget.
luar biasa lah gitu perasaannya tuh, karena lihat sungai seperti itu tapi malah landed ikan yang kita cari-cari. Di sisi selatan aja yang hijau nggak dapat loh. Saya black bass malah di tempat yang sekeruh ini dapat. Jadi kalau saya ingat lagi proses itu tuh kayak wow gitu. Itu wow banget sebenarnya. Sikap lah kalau bahasa si kakapnya tuh untuk black bass tuh. Iya. Mama, nama ikan ini apakah? Sikap lah kah? Sikaplah. Itu kah? Oke. Sikaplah. Itu kah? Oke. Sikaplah. Sikaplah. Kulit ini sikaplah. Oh. Kaplah. Kulit ini sikaplah. Oh, kaplah. Kata mama yang namanya kaplah, sikaplah. Saya agak kurang ngerti bahasanya tapi sikaplah katanya. Oke, nongkem lagi lah ya. 32 yuk. 32 yuk. Untuk saya segini pakai Shadowlight 1020 enak banget dan pede banget, padahal ini kan lebih untuk heavy duty freshwater sebenarnya, tapi kita pakai untuk estuary no problem. Sebenarnya dengan kondisi air yang seperti itu guys, yang keruh gitu ya, karena emang keruh sekali itu chance-nya emang makin kecil. Tapi kita masih ada harapan ya, kita ini kan secara teknis ini sebenarnya kita bisa coba macam-macam cara lagi sebenarnya untuk kita bisa perform gitu. Salah satunya misalnya adalah umpan gitu. Kan banyak pilihan umpan, ada kedalaman beda, ada warna beda, rattle-nya beda, ada yang pelan, ada yang kenceng. Nah ini masih ada harapan untuk kita coba ini, mana yang kira-kira bisa kita pakai untuk nyiasati kondisi yang ada. Nah waktu itu kebetulan yang mendapatkan respon kemudian setelah gonta-ganti banyak umpan ya, banyak warna, banyak kedalaman, itu umpan yang nyelamnya itu 3 meteran gitu malah di air 3 meteran dia depth-nya ini, dan warnanya pun nggak mencolok sekali, itu warnanya itu ungu-ungu kehijauan begitu. Ini juga pelajaran juga sih buat saya pribadi, karena ternyata di air yang seperti ini bener ada harapan, tapi kita nggak pernah bisa buktiin, dan kita bisa membuktikan sendiri waktu itu masih ada harapan tuh benar ya, seperti contoh ya black bass yang saya dapatkan ini menambah pengetahuan baru juga. Jadi kalau misalnya suatu hari gitu air yang masih lebih keruh misalnya nggak lebih keruh dari ini pun, kayaknya saya malah PD-nya akan luar biasa, karena ini sekeruh ini aja bisa. Jadi pesan saya buat teman-teman, keep going gitu, apalagi kalau udah nggak ada opsi lain, nggak bisa ada sungai lain gitu, kita coba aja. Kita banyak umpan. Buat apa guys? Umpan 1-2 bok kita nggak maksimalin ya. Ayo. Ya itu juga pengingat juga mungkin ya. Ini pengingat juga ini. Bawa umpan 2-3 bok, pakai 1-2 ya. Cobalah. Bisa jadi ya itulah umpan yang beragam inilah yang harus kita coba supaya kita berhasil mendapatkan ikan yang kita cari-cari. Dan juga guys, jangan ragu gitu untuk berganti umpan. Jadi nggak sekedar warna ya, tapi karakternya yang beda. Misalnya udah sering tadi udah pakai deep diving misalnya, ya coba juga top water. Atau tadi udah sangat intens kita pakai top water, coba juga pakai deep diving. Jadi ini makhluk hidup guys gitu loh. Kita nggak tahu kan, kita kadang tuh di suatu tempat baru tuh kan kadang 1-2 hari pindah, 1-2 hari pindah. Ya kita harus coba berbagai cara ini supaya kita tahu gitu, karena ikan ini kan, spesies ini kan tidak pasti juga berevolusi, pasti punya karakter, punya sifat tergantung situasi lokasinya ini. Lokasinya macam-macam ya. Jadi disinilah kunci selain teknis, selain alat kita. Kenapa seperti itu guys? Karena ikan ini kan juga, ini makhluk hidup guys gitu. Dia bisa jadi punya mood, tergantung situasi saat itu. Kalau hujan dia akan seperti apa, kalau bening dia seperti apa, kalau dingin airnya bagaimana, panas airnya bagaimana. Nah, kita harus coba-coba nih mana yang paling efektif untuk saat itu. Jadi kalau misalnya kita berstrategi gitu istilahnya, jangan cuma karena saya cuma deep diving sampai pagi sampai sore, ya itu salah satu aja. Coba yang lain, top water ke deep diving,
dari yang umpan kecil ke yang agak panjang. Kalau tadi warna hijau mungkin warna yang gelap, kita nggak pernah tahu. Kita hanya bisa buktiin kalau kita lakukan sendiri di lokasi, baru kita tahu. Seperti ikan yang saya dapatkan waktu banjir itu kan luar biasa gitu. Dan saya juga baru tahu saat itu, sebanjir itu ternyata masih mau nyambar. Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu. Jadi gitu guys, tetap semangat pokoknya kalau mancing ya. Jangan bawa alat aja yang banyak, tapi juga kita strateginya yang banyak. Kreativitasnya yang banyak, semangatnya yang menyala begitu loh. Tahu nggak guys, kenapa joran casting shadow light ini sangat populer? Contohnya di video ini guys, saya sertakan beberapa video pemancing menggunakan joran shadow light, baik dari luar negeri, ada yang dari teman-teman kita juga. Semuanya itu memakai joran shadow light dan mendapatkan ikan-ikan yang keren banget. Ada spottail bass, ada ikan-ikan lain juga. Karena pertama adalah sangat ringan. Jadi joran ini ringan banget, shadow light. Jadi kalau untuk memancing sepanjang hari itu, baik yang 8-17, apalagi yang 8-17 ya, jelas ringan. Tapi yang 10-20 aja itu juga nyaman banget. Makanya banyak pemancing itu suka memakai shadow light ini, dan sangat populer memang, dan kekuatannya terbukti sih. Video-video ini menunjukkan betapa powernya joran shadow light ini guys. Dan juga ada kelebihan lain. Jadi kalau misalnya kita mau full heavy duty misalnya gitu ya, 15-30an kan tuh mungkin kalau sepanjang hari itu terlalu capek juga ya. Shadow light kan 10-20 itu ringan banget. Jadi memang ada jadi opsi untuk mancing target ikan besar tapi tidak terlalu berat. Rata-rata pasti akan milih shadow light. Jadi jangan ragu ya untuk menggunakan joran shadow light by Jack Slide by Jack Vision. Oke, rilis ya. Oke. Yuk. Oke. Wah. Oke, next time kita jumpa ya. Dan itu ada cerita lagi sih sebenarnya ketika kita udah landed gitu. Itu ada bapak-bapak lewat dari kebun dari arah hulu tuh bilang, "Oi, kalau dapat ikan jangan dilepas, buat saya aja." Waduh, repot lagi nih. Satu-satunya masa iya saya harus kasih, kan ya mending kita rilis ya, karena gimana pun ini kan populasinya nggak banyak gitu. Jadi saya bilang, "Maaf Bapak, paling nanti kalau ikan lain bolehlah gitu." Siang Bapak. Apa yang kau kali kapte? Mga belian ulit kuy. Apa ni kapte? Ikaplah. Yang mana kan pe? Tanah itu laki. Pakai tu bebera ke apa ibape? Kalau dapat satu kasih satu sama saya. Kalau dapat nanti boleh saya tinggal di situ ya. Iya. Doakan Bapak. Iya. Daripada dibuang, Ya, kalau doakan. dapat dibuang Kalau- lagi. Kalau ada satu, saya nanti Bapak siapa nama? Daniel, Daniel. sama Lailai. Bapak Daniel, doakan nanti sampai situ dapat, saya tinggal buat Bapak. Iya. Daripada Terbuang-buang. siap Bapak. Ya itulah, kalau masyarakat kan potensi sungai itu kan untuk nutrisi ya. Nah kita untuk sport, tapi fine lah, kita mungkin akan share kalau dapat nanti. Kalau lewat kampung dapat satu, kita share. Tetapi lepas dari perjuangan kita mencari ikan target gitu guys ya, di sungai pertama ini, di sungai yang keruh ini, ada pelajaran juga yang lain gitu, yang secara pribadi saya dapatkan dan on the spot gitu ya, kerasa langsung on the spot begitu gini. Kita kan mancing gitu, mancing dengan kondisi seperti itu tuh memang kita semangatnya kurang pastinya. Ada semacam mood itu jadi kurang enak lah gitu, karena aduh ini nggak ideal gitu. Tapi kan kita ini mancing saja. Nah, saya kembalikan, saya coba lihat situasi yang lain saat itu, yaitu itu kan banyak masyarakat tuh lalu lalang, ada yang ke hulu ke kebun, ada yang ke hilir mungkin pulang kebun, ada juga yang lewat-lewat tuh cari ikan. Mereka cari hidup guys. Mau ibarat kata mau mengeluh bagaimana nggak bisa. Mereka aja untuk hidup tuh tetap berjuang gitu, walaupun kondisinya seperti itu, keruh sekali seperti itu. Masa kita yang cuma mau mancing aja, ini kita mau kendor gitu kan. Itu juga yang membuat kami semua gitu waktu itu juga, yuk kita coba lagi gitu. Jadi kita jadi tertantang juga gitu loh. Masa kita mau lebih lembek sih gitu, Bu. Gitu sih, itu pelajaran yang
luar biasa sih buat saya. Sebenarnya ada gitu orang di kebun tuh waktu kita jumpa di sungai itu ngasih tahu lokasi di tengah yang tempat keruh itu. Cuma kita ini namanya juga dia ke arah kebun, kita ke arah mancing, dia ngasih tahu nanti di sini kau mancing tuh, itu di bawah itu ada batang pohon besar. Nah itu ikan-ikannya besar di situ. Tapi saya tanya, Bapak di mana? Di situ tempat itu. Kita kan bingung. Jadi akhirnya tapi itu membuat kita ini gini. Ya udah kita pancingin aja itu semua sungai keruh itu. Tapi ya kita nggak tahu posisi persisnya, ya nggak ada sambaran lagi setelah itu. Akhirnya saya memilih untuk oke lah kita main di arah hilir, ke arah hilir saja sudah, walaupun lebih lebar dan lebih keruh gitu. Tapi gimana lagi karena nggak bisa ke arah hulu lebih jauh lagi. Tapi sayangnya guys, lagi-lagi itu hujan mulai turun. Jadi mendung tiba-tiba entah dari mana, hujan, dan akhirnya benar-benar hujan deras, hujan petir malah. Itu serem banget itu petirnya. Demi mencari strike, hujan panas, dan belum ada sambaran yang berarti. Itu kayak deket sekali gitu loh, saking derasnya dan kencangnya nih petir. Untungnya itu ada jembatan tuh waktu itu, jadi ada jembatan gitu, karena kita kalau tarik ke base camp misalnya, wah jauh sekali masih, jadi kita akhirnya stop aja di bawah jembatan itu sekedar untuk apa ya, kita merasa terlindung aja gitu. Padahal itu petir luar biasa, dan ternyata ada juga beberapa tuh sempat ketemu beberapa anak sekolah tuh juga kejebak hujan. Kasihan banget tuh, udah lapar pulang sekolah kejebak hujan tuh. Kalau kita mah karena mancing, tapi anak-anak nih generasi penerus bangsa nih kejebak hujan sore-sore belum makan, waduh. Tapi seperti itu suasana, jadi banyak perjuangan banget guys di sungai ini. Coba ada apa? Wow, semua berteduh. Jadi ternyata begini. Pada berteduh. Aduh, mama. Boy, I love you. Boy, I love you. Jadi ini ada adik dari SMP 2 Sikakap. Ini lagi berteduh. Mereka katanya tiap hari jalan kaki 3 jam. Semangat ya, sampai jumpa ya. Tetapi menariknya guys, kalau kita berpetualang di sebuah daerah, di sebuah destinasi yang memang support untuk long trip gitu ya, walaupun misalnya seperti kita alami di satu sungai ini nih kurang kondusif karena hujan, keruh dan segala macam, masih ada lagi opsi lain. Kayaknya sih bening, karena di situ agak biru, di sini kehitaman. Jadi hijau ini bening sebenarnya. Jadi waktu itu saya sendiri mutusin untuk pindah sungai. Walaupun sungai ini memang tidak panjang, tidak terlalu dalam juga, karena dan juga sungai bakau gitu. Tapi paling nggak kita nggak mentok nih. Kita nggak mati gaya nih guys. Ini sebuah sungai bakau yang memang lestari sekali. Cuma memang arus itu kalau waktu itu kita datang ini tidak terlalu kencang ya. Jadi belum deras sekali gitu. Nah itu ada musim tertentu lagi katanya itu yang kata motoris, dan itu lebih efektif lagi kalau untuk mancing. Tapi walaupun istilahnya waktu itu kurang ideal secara arus, tapi karena visibility-nya bagus sekali, bening sekali waktu itu sungai mangrove ini, tetap bisa melanjutkan petualangan dengan target yang ingin kita dapatkan ini. Walaupun mungkin memang secara target utama ini makin
makin berkurang nih kemungkinan dapatnya gitu ya. Tapi di Sungai Mangrove ini sendiri mulai ada respon dari ikan-ikan penghuni sungai mangrove ini. Menarik lah gitu. Tapi kalau secara nature gitu ya, kita lihat sungai ini menurut saya ini sungai yang keren gitu. Karena apa? Masyarakat sendiri saya temui juga banyak itu yang mencari ikan. Mereka kalau untuk mancing-mancing yang ikan besar gitu, mungkin karena kebiasaan juga ini, itu paling efektif menggunakan udang saja gitu. Tapi kita sendiri kan karena casting ya, lure fishing gitu, ya kita nggak ngikutin saran itu, tetap pakai lure dan walaupun memang kita tidak dapat ikan-ikan besar yang kita ingin dapatkan ini. Tapi masyarakat sendiri mengkonfirm bahwa banyak ikan-ikan besar gitu, cuma udang gitu, pakai udang gitu. Tapi ya inilah wild fishing adventure guys. Kita harus tetap berusaha dengan teknik yang kita kuasai, dengan alat yang kita miliki, dengan umpan yang kita bawa gitu. Sport fishing gitu, ya mau nggak mau kita semua artifisial. Kita coba, kita explore nih. Jadi makanya waktu itu di Sungai Mangrove ini saya coba bolak-balik sudah itu, ke hulu, ke hilir lagi, sisi kiri, sisi kanan, lempar sana, lempar sini. Tapi memang yang naik itu ya cuma grouper. Kerapu hitam atau kerapu lumpur kita lepas ya guys. Itu pun harus pakai lure yang dalam sekali. Itu yang dalam 7 meter kalau nggak salah saya pakai itu baru nyamber dia. Artinya memang bisa jadi gitu ya, bisa jadi ikan-ikan besar ini terlalu jauh di bawah sana mungkin ya gitu. Jadi nggak biasa nyamber di atas seperti di tempat lain, seperti contoh di Pagai Selatan yang episode-episode sebelumnya itu kan banyak landed top water nih. Ini bisa jadi terlalu di dasar sana karena mungkin spooky, karena aktivitas masyarakat yang intens, jadi ikan-ikan besar ini lebih waspada gitu. Jadi nggak yang brutal gitu loh, tiap ada pergerakan diajar, nggak mungkin, bisa jadi itu gitu. Karena banyak banget masyarakat ini pakai sampan, nyari ikan, nyari udang, cek perangkap gitu. Tapi mereka sendiri confirm tidak melakukan suatu kegiatan mancing atau penangkapan ikan yang merusak lingkungan, tidak. Mereka cuma banyak aja yang melakukannya, cari lauk karena emang mereka sangat tergantung juga ya dengan hasil ikan di sungai ini. Untuk orang yang tidak punya perahu ya pasti pakai sampan tuh main di sungai. Jadi pencarian lauk masyarakat ini sangat intens, bisa jadi ikan-ikan besar nih, spooky, bisa jadi. Oh, ibu yang tadi. Oh. Dapat mama. Kita ada yang di bawah kah tadi? Nggak ada. Lepas semua ya tadi ya? Mancing handline. Kira lebih ajaib lagi ibu pakai sampan kecil. Jadi ibunya mancing handline pakai sampan kecil sekali, sendirian lagi. Langsung di hotspot. Jadi dia taruh di atas tempat ngumpetnya ikan, di situ dia. Lelah hati ini. Itu ada poin yang keren banget. Itu kalau nggak ada samber, ajaib.
Goropa lagi. Ya lumayan. Goropa lagi. Wah, lihat. Ada yang lucu nih. Jadi ada tali pancing sebelumnya, kena dia putus. Nih, ini tali pancing orang nih. Ya, nih. Ini bukan tali pancing saya nih. Tuh. Loh. Jadi ini masih ada mata kailnya kayaknya di dalam. Oke, kita operasi ya. Tuh, jadi dia nelen. Wah, hari 2 alam loh. Paling nggak gua buang mata kailnya ya, gua bantuin nih. Terima kasih ke gua. Bilang ke teman-teman lo yang gede, gue ditolong oleh Om ganteng, dipotong tali pancing yang melilit tadi. Kecil mesian cari yang gede. Tapi secara umum guys ya, setelah sekian lama kita nge-explore Mentawai, di segala penjuru, di banyak penjuru lah begitu, dengan segala ceritanya, kondisi cuacanya, berkesan sekali sih. Siapa tahu nanti bisa kembali lagi dengan udah punya modal kan, kita modal pengetahuan, oh seperti ini main di sana, siapa tahu bisa kembali lagi, saya yakin hasilnya akan lebih baik. Tapi trip ini, Wild Fishing Adventure di Mentawai ini buat saya suatu yang luar biasa. Iya. Mama, nama ikan ini apakah? Sikapla kah? Sikapla. Itu kah? Ya. Oke. Kapla. Kapla. Kulit ini sikapla. Kata mama yang namanya kapla, sikapla. Saya agak kurang ngerti bahasanya, tapi sikapla katanya. Kapla, Pak.